terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari hanya di TV Sulsel TV masa kini. Kita kembali ke Ustadz Jamal. Ya, ini menarik sih karena ada kisah dulu di awalnya. Kemudian kita masuk ke perjalanan bagaimana kemudian menuntut ilmu ke negeri peradaban Islam yang ada di dunia. Seperti itu. Baik, Ustadz Tafadhal dilanjutkan lagi kisahnya. Dan kemudian boleh diefisienkan waktunya untuk ke peradaban-peradaban Islam ini. Seperti itu, silakan. Terima kasih. Jadi setelah sholat istikharah dan bermusyawarah dengan keluarga, akhirnya kami memutuskan untuk ikut bersama Om Kiai Muda Abdul Samad menuntut ilmu ke Pondok Pesantren Yasrib Watan Sopeng yang diasuh oleh Gurunda almarhum Kiai Haji Daud Ismail yang memiliki tafsir 30 juz berbahasa Bugis, tafsir Al-Munir. Ini salah satu karya yang subhanallah, ya bisa dikatakan satunya di ini dalam versi bahasa Bugis ya, lengkap 30 juz. Mungkin nanti episode berikutnya kita akan bedah nih tafsir ini. Betul. Sangat menarik. Nah, ini karya Nusantara yang perlu dikupas. Nah, di perjalanan menuntut ilmu di Yasrib Watan Sopeng kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Kalau menyelesaikan studi ibtidaiyah di satu SD Induk 4 Lapaju di Jalan Pesantren. Nah, kemudian tahun 98 selesai dan masuk MTS kelas 1 di Madrasah Tsanawiyah Yasrib Watan Sopeng. 3 tahun, 2001 selesai. Kemudian melanjutkan studi di Madrasah Aliyah 2001, kemudian selesai 2004. Nah, pada saat itu ada tes ujian ke Mesir dan ke Sudan waktu itu. Saya naik ke Makassar bersama beberapa teman. Ada dari Sumatera ke Makassar. Dari Sopeng. Oh, dari Sopeng ke Makassar. Jadi bersama Kiai Muda Kiai Haji Ustaz Taslim yang sekarang sebagai pimpinan Pondok Pesantren Yasrib. Dan beberapa teman kami yang ikut tes waktu itu. Dan alhamdulillah hasil tes ujian seleksi untuk dapatkan beasiswa ke Al-Azhar, alhamdulillah keluar nama saya. Qadarullah, alhamdulillah. Jadi kami ikut Yayasan Syatibi Center Azhar, kemudian berangkat ke Mesir 2004. Sampai di sana di Mesir, masya Allah. Dari berbagai kalangan, dari berbagai suku kumpul di sana. Afrika, dari Turki, seluruh dunia ya Ustadz, Masya Allah. Suku bangsa, betul. Luar biasa. Sampailah kami di bandara Kairo, dijemput senior-senior kami, kemudian kami langsung dibawa oleh ketua KKS waktu itu di Baruga KKS. Kemudian dari sana kami dijemput senior kami yang tinggal di Madrasah Risalah Nur. Ada Kiai Haji Hasanuddin Alimuddin. Melalui beliaulah kami banyak belajar ilmu dasar bahasa Arab, karena bagaimanapun fasihnya berbahasa Arab saat di pondok, ketemu dengan kitab-kitab turas. Di Mesir itu kita akan gimana? Dengan tempo waktu yang sangat singkat ya untuk persiapan ujian dengan kitab-kitab yang sangat tebal ya. Itu butuh kemampuan bahasa Arab yang sangat. Akhirnya alhamdulillah atas bimbingan senior-senior kami di Mesir, jadi kita kenal itu Sarapa Galapo. Artinya Ustaz. Jadi salah satu metode untuk menguasai baca kitab kuning itu harus memperdalam ilmu nahwu dan saraf. Jadi timbangan-timbangan wazan-wazan, tata bahasa dan grammarnya ya Ustaz. Nasir mansulam yang sulama yang sulatan sur mansurun. Itu harus dihafal mati itu wazan-wazan itu. Jadi beliau masya Allah, jadi Kiai Haji Hasan Alimuddin ini sabar mendidik kami dari malam ya, habis isya itu kadang sampai jam 2 malam ya. Masar Galapo kita lima.
Nah, dari bekal inilah ya kurang lebih 3-4 bulan alhamdulillah kami masuk kuliah di Azhar dan dapatkan pengajian-pengajian dari guru-guru kami di Azhar yang luar biasa di bidang ilmu hadis, di bidang ilmu fikih, ilmu tafsir, dan alhamdulillah al-faqir di bidang takhasus tafsir dan ulumul Quran 2004 dan selesai 2008. Di sela-sela kami belajar pagi di Azhar, kemudian sorenya kita belajar di Masjid Azhar, dan malamnya kita belajar tafsir Risalah Nur. Nah, disinilah saya menemukan subhanallah bagaimana mengkaji Islam secara komprehensif dan luar biasa manhaj Azhar yang wasatiyah, sangat moderat. Kita tidak diajarkan fanatik dengan salah satu mazhab, sehingga di Azhar diajarkan empat mazhab, ya, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sehingga alumni Azhar ini ya harapan guru-guru kami bagaimana menjadi pengayom umat, bukan memecah belah umat, bagaimana merangkul umat ini. Baik. Sehingga jika ada yang menamakan dirinya Azhari, kemudian dia fanatik dalam satu mazhab, itu bukan Azhari. Ya, kenapa? Karena guru kami mengajarkan wasatiyah, ya, moderat. Boleh kau berkata benar, boleh kamu mengatakan pendapatku benar, tetapi tidak boleh mengatakan hanya pendapatku yang benar. Itu sesuatu ungkapan yang sangat bijak dalam kitab tafsir Risalah Nur yang kami juga pelajari di Mesir. Masya Allah. Jadi boleh engkau mengatakan pendapatmu benar, tetapi tidak boleh mengatakan hanya pendapatku yang benar. Nah, ini mungkin pemirsa yang ada di rumah penasaran, dan bukan cuma pemirsa, saya pun penasaran. Ini ada di sini kitab ya, Ustadz ya. Ya, ini ada 2 apa 3? 3 ya? Iya. Seperti itu. Ini boleh mungkin dijelaskan ke pemirsa, ini sebetulnya apa, Ustadz ya? Ini saya perlihatkan ke kamera. Ya, ini sebentar boleh dijelaskan ini apa, Ustadz, dan kira-kira ini dalam bahasa Turki. Oh ya, Masya Allah. Ya, dan ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Masya Allah. Ini ketiga-tiganya boleh dijelaskan ke pemirsa, silakan. Baik. Jadi selama Al-Faqir, akhukum fillah, belajar di Kairo, di situ kami belajar banyak hal, bukan hanya dalam ilmu hadis, fikih, tafsir, tetapi kami dipertemukan Tulabun Nur. Oke, baik, kita tahan dulu ya. Kita akan kembali di segmen ketiga ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di TV Sulsel TV masa kini.